Selamat pagi teman-teman, jumpa lagi dengan saya petani durian asal Wonogiri, Jawa Tengah. Pada kesempatan ini saya ingin melakukan update perkembangan durian duri hitam saya yang dulu sempat terkena masalah, jadi nggak mau terubus. Lalu saya gali dan saya ganti tanahnya karena ternyata tanahnya lengket. Jadi ceritanya itu di sini ada durian duri hitam saya yang awalnya itu tumbuhnya itu subur dan gak ada masalah sejak penanaman, tapi sejak 6 bulan penanaman akhirnya itu menemui kendala, yaitu pada kemarau itu rebusnya itu nggak seperti biasanya. Jadi biasanya itu rebusnya normal, tapi waktu musim kemarau kemarin sekitar bulan Agustus September itu rebusnya itu keriting. Lalu lama-kelamaan itu menjelang bulan November sampai Januari itu waktu musim hujan pun itu nggak ada perubahan. Jadi meskipun sudah musim hujan tapi rebusnya itu masih keriting dan ujung-ujungnya itu juga banyak yang kering. Ini sudah saya obati berbagai macam obat, tapi nggak ada yang berhasil. Ini padahal nanamnya bareng dengan durian duri hitam yang ada di sebelah sana. Itu tumbuh subur, tapi ini daunnya itu terlihat lebih kuning daripada yang tadi, dan ujungnya itu pada patah seperti ini. Ini pada bulan Januari kemarin. Ini bisa dilihat, ini daunnya pun terlihat nggak segar, ini terlihat agak kekuning-kuningan. Karena kalau yang daun sehat itu biasanya lebih hijau. Nah, ini akhirnya pada pertengahan Februari kemarin itu saya lakukan penggalian. Ini saya coba atasi dengan cara menggali tanah dan mengganti tanahnya, karena setelah saya gali itu ternyata tanahnya itu lengket dan agak keras. Jadi kemungkinan itu akar itu nggak bisa menembus. Jadi dulu ceritanya ini di tengahnya itu dulu sawah, lalu saya kasih uruk, dan tanah uruknya itu pun bermacam-macam, ada yang cadas putih itu, ada yang tanah hitam lengket itu, dan yang paling atas itu ada tanah merah. Jadi yang tanah yang hitam yang kayaknya itu tanah liat itu akhirnya saya gali dan saya coba ganti dengan tanah merah karena ini lebih gembur. Ini meskipun terkena air hujan itu nggak lengket, beda dengan tanah yang hitam yang seperti tanah liat itu, kalau terkena air hujan itu lengket. Jadi menurut pemikiran saya itu mungkin akarnya itu nggak bisa menembus, makanya itu daun-daunnya itu pada keriting. Nah, itu bisa teman-teman lihat, ini meskipun musim hujan tapi tanah yang di dalam itu masih keras dan lengket. Jadi akar itu kesulitan menembus. Makanya ini saya coba saya ganti tanahnya. Ini tanah merah dan tanahnya itu agak gembur. Tapi ini cuman sedikit dulu itu yang urukan tanah merah itu, cuma yang paling atas. Saya agak nyesel juga itu dulu nerima uruk tanah liat itu, karena ternyata kalau untuk menanam durian itu lebih susah dibandingkan dengan tanah yang merah. Dan ini akhirnya sudah selesai. Ini saya kasih tanah merah dan juga tanah yang cadas putih gembur ini.
Ini yang tengahnya itu tanah merah, tapi yang gundukannya itu pakai yang tanah urukan cadas dulu, yang untuk nguruk sawah. Seperti ini hasilnya. Ini sudah selesai. Ini saya buat mengguduk dan saya kasih saluran air. Dan ini 2 minggu kemudian, ini saya cek, ini sudah muncul trubus-trubus baru. Ini belum tentu berhasil ya, karena mungkin saja ini trubusnya nanti itu masih keriting. Jadi saya masih harus nunggu lagi apakah nanti trubusnya itu sudah normal atau masih keriting. Ini di beberapa cabang sudah muncul trubus, jadi ini pertanda baik ini. Ini di ujungnya pun juga sudah mulai trubus lagi, padahal ini sudah lama ini nggak mau trubus. Yang trubus itu cuman yang satu cabang, yang lain itu malah pada kering. Ini bisa teman-teman lihat, ini trubus baru. Ini juga yang masih kecil ini calon trubus juga. Itu yang atas juga. Dan ini seminggu kemudian, ini trubusnya sudah lumayan banyak. Ini bisa teman-teman lihat, ini semua cabang sudah trubus, ujungnya juga. Sekali lagi, ini juga belum tentu berhasil karena masih nunggu apakah ini nanti daunnya enggak keriting. Jadi mungkin saya akan menunggu sekitar seminggu atau 2 minggu lagi untuk melihat perkembangannya. Dan ini sekitar seminggu kemudian, ini tanggal 12 Maret 2024. Bisa teman-teman lihat, ini daunnya sudah lebar, jadi sudah nggak keriting lagi. Ini kelihatannya berhasil, tapi ini nggak serempak ya. Tapi meskipun nggak serempak, ini semua cabang sudah mulai muncul trubus. Ini dulunya itu keriting, sekarang sudah lebar segini. Nah, ini bisa teman lihat, ini dulunya itu daunnya keriting seperti ini, keriting dan agak hijau muda. Nah, dan sekarang ya ini dulu bintik-bintik seperti ini. Nah, ini sekarang sudah lebar. Ini juga sudah mulai lebar daunnya. Jadi kalau trubusnya itu lebar, itu artinya itu duriannya itu tumbuh subur. Tapi kalau ada durian yang trubusnya itu daunnya kecil-kecil, maka itu sudah jelas itu bermasalah. Ini dulu seperti ini dan sekarang seperti ini. Ini di cabang lain juga sudah mulai trubus. Ini juga sudah mulai muncul trubus kecil-kecil. Terus sampai atas juga sudah mulai ada terubusan baru. Jadi sepertinya benar ya, itu penyakitnya itu karena tanahnya itu kurang sehat. Jadi kemungkinan itu tanah liat itu memang susah untuk perkembangan durian. Bukannya tidak bisa, tapi mungkin saya belum bisa saja untuk mengolahnya. Karena setelah saya ganti tanah merah, ini terbukti langsung trubus ini, padahal sudah berbulan-bulan
sejak kemarau kemarin itu nggak pernah trubus seperti ini. Ini nanti akan saya update lagi perkembangannya, tapi sejauh ini saya rasa ini metode saya sudah berhasil, dan kemungkinan ini akan saya terapkan pada durian-durian saya yang lain jika mengalami masalah serupa. Nah, ini update 2 bulan kemudian, ini pada tanggal 12 Mei 2024. Ini terlihat sudah muncul trubus lagi. Jadi ini trubus yang kedua sejak trubus yang pertama 2 bulan yang lalu. Ini terlihat daunnya sudah lebar-lebar, dan di semua cabang sudah muncul trubus baru. Jadi metode penggantian media tanam ini menurut saya berhasil. Kalau misalnya durian kita itu daunnya keriting atau trubusnya itu bermasalah. Yaitu tadi sedikit pengalaman saya mengatasi daun keriting atau trubus yang bermasalah pada durian. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya.